seteru, sebab gembala adalah teman dan juru selamat bagi diriku. Oh, gembala itu Tuhanku, membuat aku. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, presbiter bertugas mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di hari Minggu ke-7 sesudah Pentakosta. Dan dalam ibadah hari ini akan dilaksanakan baptisan anak dan peneguhan siri. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati olehnya. Pemberita firman pada ibadah ini adalah Pendeta Yohanes Wadu. Jemaat Tuhan, marilah berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Jemaat Tuhan, dalam ibadah baptisan kudus dan peneguhan siri yang dilayankan dalam ibadah minggu ini, mari kita pertaruhkan ibadah ini ke dalam kemurahan tangan kasih Allah dengan pengakuan bahwa pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nats pembimbing dalam ibadah ini berkata, bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Terimalah kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian.
dan menyertai-mu juga. Jemaat dipersilakan duduk. Dengan rasa sesal dan malu, dan dengan kerendahan hati, marilah mengaku atas segala dosa kita. Ya Allah, kami menyadari dan mengaku bahwa sungguh dosa dan pemberontakan kami banyak di hadapan-Mu. Dan dosa kami bersaksi melawan kami. Sungguh, kami menyadari pemberontakan kami dan mengenal segala kejahatan kami. Kami telah memberontak dan mungkir terhadap Tuhan. Berbalik dari mengikuti Allah kami merancangkan berbagai pemerasan dan penyelewengan. Hati kami memandang dusta dan melahirkannya dalam kata-kata. Karena itu, kami mohon kepadamu ya Bapa, ampunilah segala dosa dan pemberontakan kami. Baharuilah kami, supaya kami layak menjadi anak-anak-Mu. Demikian pengakuan umat-Mu, dengarlah ya Tuhan. Saudaraku, kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan sebagaimana yang dituntun oleh kitab Yesaya, pasalnya yang ke-43, ayatnya yang ke-25 yang berkata, Akulah dia yang menghapus dosa pemberontakanmu, oleh karena aku sendiri, dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Maka berdasarkan kebenaran sabda Allah ini, sebagai pelayan Yesus Kristus kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin. Dosamu dihapuskan jadi putih dan bersih. Dosamu dihapuskan jadi putih dan bersih. Meskipun merah bahkan misi kan diputihkan. Dosamu dihapuskan, dosamu dihapuskan jadi putih dan bersih, jadi putih dan bersih. Bagi kita yang telah menerima pengampunan dosa daripada Allah, maka kekasih Tuhan, marilah kita berdiri untuk bersama-sama mendengar perintah hidup baru, sebagaimana yang tertulis dalam kitab Galatia.
pasal 6 ayat 9 dan ayat yang ke-10 yang mengatakan, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan seiman. Maka berdasarkan kebenaran sabda Allah ini, Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Kemuliaan bagi Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti semula, kini dan terus, dan kekal selama-lamanya. Amin. Jemaat, silakan duduk. Kekasih Tuhan, mari kita satu hati mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Allah, Maha Pengasih dan Maha Penyayang, dengan kekuatan firman-Mu Dikau telah menciptakan segala sesuatu. Dengan firman-Mu Engkau menuntun Israel keluar dari Mesir sampai memasuki Kanaan. Kiranya Dikau berkenan menyatakan firman-Mu, agar umat dibimbing untuk menjalankan kehidupannya sesuai kehendak-Mu. Dan oleh karena mereka memberlakukan firman-Mu, maka mereka akan menikmati rahmat kebaikan-Mu sepanjang hari. Hamba-Mu berdoa demi nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Marilah kita berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Kita kidungkan haleluya. Haleluya, haleluya, nama Tuhan terpujilah. Haleluya, haleluya, nama Tuhan terpujilah. Bacaan Alkitab hari ini dari kitab pertama Petrus 1 ayat 1 sampai 12. Pertama Petrus pasal 1 ayat 1 sampai 12 yang menyatakan, salam dari Petrus Rasul Yesus Kristus kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia, yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa kita dan yang dikuduskan oleh Roh Kudus, supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu. Terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati, kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana.
yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Sekalipun kami belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada Dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan. Karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Keselamatan itulah yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi yang telah bernubuat tentang kasih karunia diuntukkan bagimu. Dan mereka meneliti saat mana dan yang bagaimana yang dimaksudkan oleh Roh Kristus yang ada di dalam mereka, yaitu roh yang sebelumnya memberi kesaksian tentang segala penderitaan yang akan menimpa Kristus dan tentang segala kemuliaan yang menyusul sesudah itu. Kepada mereka telah dinyatakan bahwa mereka bukan melayani diri mereka sendiri, tetapi melayani kamu dengan segala sesuatu yang telah diberitakan sekarang kepada kamu dengan perantaraan mereka, yang oleh Roh Kudus yang diutus dari sorga menyampaikan berita Injil kepada kamu, yaitu hal-hal yang ingin diketahui oleh malaikat-malaikat. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya menatap di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Puji-pujian, pada syukur dan segala kemuliaan, Roh Kudus sampai kekal selama-lamanya. Jemaat dipersilakan duduk. Bersama-sama dengan segenap umat Allah, Jemaat GPB Kasih Karunia dan Pasar, kita bersuka cita karena pada hari ini kembali kita diperhadapkan dengan sukacita surgawi kesetiaan Allah di dalam memelihara, memberkati, menopang orang tua dan orang tua rohani yang telah melakukan pendampingan mereka atau tugas iman mereka dalam mendidik, membimbing, mengerahkan anak-anak yang telah mereka mengaku cidi mereka, baptis mereka pada waktu kecil yang diwakili oleh orang tua dan orang tua rohani. Dan pada hari ini mereka akan berdiri dengan tegas, mereka akan mengungkapkan dengan tegas, mereka mengambil alih pengakuan yang pernah diungkapkan di hadapan Allah dan jemaatnya oleh orang tua dan orang tua rohani pada waktu mereka kecil. Mereka akan mengaminkan secara pribadi tentang kesetiaan iman mereka kepada Allah. Oleh karena itu, berkaca dari surat 1 Petrus ini, kita diajak untuk supaya bagaimana ketika adik-adik kekasih mengaku sidi, dapat melewati berbagai-bagai tantangan iman yang disodorkan oleh dunia dan tetap mengandalkan Tuhan Yesus. Ini penting untuk diingat dan dipraktekkan di dalam kehidupan. Sidi. Banyak orang yang tidak tahu apa itu sidi. Sidi itu bahasa Jawa ini dipengaruhi oleh bahasa Sangsekerta. Kalau kita pernah mendengar kata Purnomo Sidi, itu artinya bulan purnama yang sudah penuh. Jadi Sidi itu artinya penuh. Yang diterjemahkan dalam bahasa gereja
yakni menjadi dewasa di dalam iman secara utuh. Oleh karena itu, adik-adik ketika sudah mengungkapkan iman menjadi warga Sidi, maka adik-adik telah menjadi warga gereja secara penuh, secara dewasa, dan turut mengambil bahagian di dalam tugas panggilan pelayanan dan kesaksian gereja Tuhan di mana saja. Ini perlu, sehingga di dalam pengembalaan kemarin saya katakan, kalau bulannya sudah purnama, sudah penuh, harus jaga baik-baik. Jangan sampai nanti jadi bulan sabit. Ada pernah lihat bulan sabit kan? Yang ada di atas masjid itu loh. Jangan sampai nanti beralih. Ya, ini ada. Karena tantangan-tantangan iman di dunia ini dapat saja mempengaruhi kita, dapat saja mengajak kita, dapat saja menyeret kita untuk berpaling dari kesetiaan iman apabila kita tidak mengandalkan Roh Kudus. Senada dengan inilah surat Petrus ini mau disampaikan kepada jemaat di Asia Kecil. Karena pada saat itu jemaat di Asia Kecil itu menerima tekanan. Mereka menghadapi persoalan kehidupan yang sangat berat oleh karena kebencian yang diarahkan. Baik oleh masyarakat maupun oleh penguasa-penguasa yang cenderung menolak, memusuhi, bahkan menganiaya. Sebab itu Petrus menulis surat ini dengan motivasi, dengan tujuan penting agar jemaat pada saat itu menyadari dan sekaligus mereka siap sedia dalam menghadapi tantangan, bahkan menanggung derita oleh karena iman kepada Tuhan Yesus. Kasih Tuhan, Petrus mengingatkan dan menguatkan bahwa segala penderitaan yang mereka alami akan membuat mereka semakin kuat di dalam iman mereka yang terletak pada Kristus, yang menurut Petrus telah mengalami penderitaan lebih dulu dari kita dalam rangka penebusan dan keselamatan kita. Oleh karena itu kekasih Tuhan, Petrus memuji. Di sini dia memuji, kalau kita baca pada ayat 3. Dia memuji iman jemaat yang tetap setia kepada Kristus, dan mereka punya iman itu tidak didasarkan pada penglihatan. Dan alasan inilah yang mendorong Petrus bertindak melalui suratnya untuk meneguhkan, untuk menguatkan iman dari jemaat pada saat itu. Supaya mereka tetap percaya dan mereka terus mengasihi Tuhan. Mengasihi Tuhan. Saya mau terjemahkan tentang mengasihi Tuhan. Mengasihi Tuhan itu bukan hanya kita menyatakan dalam sikap ibadah seremonial. Tapi mengasihi Tuhan itu juga selain kita nyatakan dalam ibadah seremonial, kita juga harus nyatakan dalam ibadah aktual kita. Di mana Tuhan mengutus kita di tengah-tengah masyarakat, dan bagi adik-adik di tengah-tengah rumah tangga bersama dengan ayah dan ibu khususnya. Saya sedikit tergelitik ketika percakapan dengan adik-adik menjelang CD ini dalam pengembalaan. Saya tanya kepada mereka, siapa yang di rumah orang tua masih cuci pakaiannya? Ternyata masih banyak yang orang tuanya cuci pakaiannya. Mamanya masih cuci pakaiannya, masih setrika pakaiannya, menyiapkan semua. Saya katakan kepada mereka, kesetiaan iman itu harus dinyatakan pada hal-hal yang kecil. Mulai dari perkara-perkara kecil, mulai dari diri sendiri, dan mulai sekarang juga. Tidak bisa nanti. Kesetiaan iman itu harus ditampakkan di dalam ketaatan, bukan saja secara vertikal kepada Tuhanmu dalam doa dan ibadahmu, tetapi juga harus dinyatakan secara aktual di dalam kebersamaanmu dengan orang tuamu, dengan saudara-saudaramu, bahkan dengan masyarakat
Kesetiaan iman harus terjemahkan seperti itu. Ini yang mendorong Petrus menyampaikan surat pengembalaan ini kepada jemaat yang sekecil, sekalipun mereka mengalami ketidakenakan, tapi bukan berarti kamu harus membalas ketidakenakanmu itu dengan praktik hidup yang salah. Karena banyak orang yang suka begitu. Enak saja saya susah-susah, mereka senang-senang. Petrus bilang tidak, sekalipun kamu susah, kamu tetap terpanggil untuk menjadi surat Kristus. Menyatakan kesetiaanmu, kesetiaan iman di dalam panggilan dan pengutusan. Dia menegaskan bahwa penderitaan di dunia ini adalah bukti kehidupan nyata. Bahkan dia katakan juga ada banyak hal yang akan dihadapi. Berbagai pergumulan penderitaan dan juga sukacita. Namun Petrus mau bilang yang perlu digarisbawahi adalah keselamatan adalah anugerah kasih Allah yang harus direspon dengan iman yang nyata dalam kehidupan bersama. Dikatakan oleh karena Roh Kuduslah berita Injil dapat disebarluaskan. Oleh karena itu, adik-adik, tidak perlu kita tidak hanya mengandalkan logika, rasio kita, tapi kita juga harus memohon tuntunan pimpinan Roh Kudus untuk memampukan kita menerjemahkan kesetiaan iman itu dalam hidup yang tidak gampang ini. Kalau tanya kepada papa mama, sekarang saja papa mama dan semua kakak-kakak sudah mengalami pergumulan yang berat, apalagi nanti masa adik-adik ke depan, tekanan akan semakin memberatkan. Dan itu menurut Petrus hanya bisa dihadapi dengan kesetiaan iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara, berita tentang penyelamatan Allah yang disampaikan oleh Petrus, penyelamatan Allah atas dunia ini adalah merupakan berita yang menakjubkan. Petrus katakan bahwa kasih Allah adalah dasar keselamatan tersebut. Dan Roh Kudus yang diutus membawa berita itu baik pada masa lalu, masa kini, dan juga masa akan datang. Jadi Petrus menegaskan bahwa kesetiaan Allah yang menyertai kita dengan rohnya yang kudus itu adalah kesetiaan Allah yang sudah, sedang, dan akan. Jadi dia tidak berbicara tentang kesetiaan Allah masa lalu. Dia juga mau menyadarkan kita tentang kesetiaan Allah pada masa kini. Satu hal yang nyata Bapak Ibu, sekarang kita menghadapi ketakutan, tapi satu kenyataan kita berada dalam keselamatan. Itu Petrus senada dengan apa yang Petrus mengatakan. Itu oleh karena kesetiaan Allah. Bahkan para medis yang tiap hari menghadapi obat, berhadapan dengan obat-obatan saja, menghadapi maut oleh karena corona. Tapi kenyataannya kita sedang berada dalam keselamatan. Kita berada menikmati kesehatan yang baik. Senada dengan itu Petrus bilang itu karena Allah mengasihi. Itu nyata kesetiaan Allah. Nah, kesetiaan bagian ini begitu pentingnya. Karena bagian ini mau meneguhkan, sekaligus meneguhkan iman dari kita yang bisa saja tergoncang oleh karena berbagai persoalan atau penderitaan. Kekasih-kasih Tuhan, dengan demikian penderitaan yang dialami oleh jemaat harus dipandang dari sudut iman, yakni untuk memurnikan cara hidup beriman orang percaya. Penderitaan harus dilihat dari kacamata iman, bahwa bisa saja Allah memakai segala persoalan kehidupan yang sedang kita gumuli ini untuk memurnikan kita. Saya mau melihat begitu. Corona ini selain menakutkan, tapi saya mau lihat bahwa di balik itu ada berkat. Papa mama yang biasanya jarang ketemu di rumah, akhirnya papa yang tadinya suka berjalan jadi betah di rumah. Akhirnya keakraban dalam rumah itu semakin kuat. Itu berkat. Anak-anak yang jarang jumpa papa mama,
jarang berdoa bersama di rumah. Karena corona ini, akhirnya kita duduk semeja, duduk seruangan, berdoa bersama. Itu adalah berkat. Sehingga Petrus mau melihat, bahwa lihat saja persoalan itu juga bukan saja dari sisi penderitaan. Tapi terus gumuli apa maksud Allah di balik itu semua. Sehingga kita tidak menjadi orang yang cengeng menghadapi persoalan kehidupan ini. Sebagai orang percaya kita dituntut untuk peka terhadap kehadiran Allah dalam kehidupan kita. Kehadiran Allah yang bukan saja datang melalui sesuatu yang menakjubkan mata kita, menyenangkan batin kita. Tapi kehadiran Allah yang bisa juga datang melalui persoalan dan pergumulan hidup kita. Kepekaan iman. Merasakan kehadiran Allah, jamahan Allah, sapaan Allah. Melalui ketakutan, melalui kecemasan, melalui pergumulan, melalui kesulitan. Petrus mau melihat hal seperti itu dan juga mau menguatkan kita untuk ketika menghadapi situasi yang sama, kita tidak menjadi patah dalam pengharapan. Sehingga apa yang mau dikatakan oleh Petrus di sini, bahwa ada dua kemungkinan yang dapat terjadi dalam kehidupan orang iman, orang beriman, untuk ketika meresponi penderitaan. Mereka yang kuat akan bertumbuh, tapi mereka yang lemah akan jatuh. Kasih Tuhan, hal ini perlu diingat. Sehingga sekalipun Tuhan seolah-olah membiarkan segala sesuatu terjadi dalam kehidupan kita, seolah-olah COVID-19 ini kita hadapi, dan seolah-olah Tuhan membiarkan segala sesuatu terjadi dalam hidup kita. Tapi kekasih Tuhan, Petrus mengatakan, Tuhan tidak pernah lepas tangan dalam menopang. Sehingga saya mau mengatakan bahwa memang betul dalam usaha jemaat, mungkin ada banyak yang merasakan ada sedikit terganggu oleh karena COVID-19 ini. Kalau kita terpaku pada usaha yang sedikit terganggu itu, kita akan menjadi orang yang sangat mengisi hidup dengan keluhan. Tapi saya mau katakan bahwa ketika saat ini dalam begitu banyak penderitaan dan kesulitan, Bapak, Ibu, dan saya dapat bertahan saja, itu adalah berkat. Kita mampu bertahan hidup saat ini saja, itu adalah kasih sayang Tuhan. Maksud Petrus, dia tidak meninggalkan atau Tuhan tidak pernah membiarkan kita bergumul sendiri dalam menghadapi kesulitan. Oleh karena itu dikatakan pada ayat yang kelima, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu. Berarti beriman kepada Allah akan menghasilkan kekuatan yang hanya dapat diperoleh apabila iman itu bertumbuh dan berbuah. Oleh karena itu adik-adik, nyatakan pertumbuhan imanmu dengan ketaatan. Banyak orang yang setelah sidi hilang kok. Banyak pemuda yang setelah sidi mereka tidak ibadah. Sidi ini bukan untuk nikah, ingat itu ya. Sidi bukan supaya kamu nikah. Sidi bukan supaya kamu ambil bagian dalam perjamuan kudus saja. Lebih daripada itu, sidi adalah pertanggungjawaban iman yang dewasa di hadapan Allah. Saya siap untuk menjadi kawan sekerja Allah, menjadi berkat bagi dunia dan sesama. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, pada hari ini kita akan menyaksikan kesaksian iman dari keluarga yang membawa anaknya untuk dibaptis. Maka dengarlah penetapan baptisan kudus yang terambil dari kitab Injil Matius pasal 28 ayat 18 sampai 20 yang mengatakan, Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Orang tua akan memberikan kesaksian iman mereka melalui pengakuan dan janji orang tua. Maka kasih Tuhan, orang tua dari anak, orang tua dan orang tua rohani dari anak yang bernama Jonathan Gavin Reinhardt. Jonathan apa Joe? Jonathan. Joe. Jonathan Gavin Reinhardt. Nanti setelah kami bertanya, saudara dapat berdiri untuk menjawab. Pertama, apakah saudara-saudara percaya kepada Allah Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus yang telah mengikat perjanjian keselamatan kekal dengan saudara sekeluarga? Dan karena itu anak saudara juga harus dibaptis sebagai tanda mereka telah dimasukkan ke dalam perjanjian keselamatan tersebut. Kedua, apakah saudara-saudara percaya bahwa perjanjian keselamatan Allah itu tertulis dalam Alkitab, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, dan karena itu saudara-saudara harus dan wajib selalu mengajarkan dan menjelaskan kepada anak saudara sehingga mereka atau dia akan bertumbuh, berpegang teguh dan tetap hidup di dalamnya. Ketiga, apakah saudara-saudara berjanji untuk menjadi teladan yang baik kepada anak saudara dan mendidiknya serta membina tentang hidup beriman dan beribadah kepada Tuhan Yesus Kristus sesuai pemahaman iman dan ajaran yang benar yang berlaku di dalam Gereja Protestan Indonesia bagian Barat di hadapan Allah dan jemaatnya? Apakah jawabmu, saudara-saudara orang tua dan orang tua rohani dari anak yang bernama Jonathan Gavin Reinhardt? Ya, dengan segenap hatiku. Tuhan menolong dan menguatkan saudara. Mari. Datanglah ya Roh Kudus, buatlah kami percaya. Dengan sukacita aku menimba dari mata air kehidupan untuk membaptis anak kekasih yang bernama Jonathan Gavin Reinhardt. Jonathan Gavin Reinhardt, aku baptiskan engkau dalam nama Bapa, dalam nama Anak, dalam nama Roh Kudus. Firman Tuhan, aku telah memanggil engkau dengan nama, engkau ini kepunyaan. Dengan demikian, saudara dan seisi rumah tangga saudara
telah diselamatkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Tuhan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan masuk ke dalam pelayanan peneguhan CD gereja. Dengarlah hal tentang peneguhan CD. Hari ini kita menyambut saudara-saudara kita yang telah meminta dan diterima secara gerejawi agar mereka diteguhkan sebagai warga CD gereja. Peneguhan CD adalah tindakan gereja terhadap para warganya yang telah diakui dan diterima sebagai pengikut Kristus yang dewasa iman dan bertanggung jawab penuh dalam panggilan dan pengutusan gereja. Sebelumnya saudara-saudara ini telah diajar dan dibina tentang pokok-pokok iman yang berpusat pada Yesus Kristus dan berdasarkan Alkitab serta pemahaman kegerejaan dan dalam lingkup gereja Protestan di Indonesia bagian Barat. Diyakini bahwa mereka telah berjumpa dan mengenal Yesus secara pribadi dan sekarang akan mengaku iman kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dengan pengakuan tersebut bagi yang sudah dibaptis, mereka mengambil alih dan membaharui pengakuan orang tua dan orang tua rohani yang pernah diucapkan pada waktu mereka dibaptis waktu kecil. Sedangkan bagi yang belum dibaptis, pengakuan itu merupakan syarat untuk dibaptis menjadi milik Kristus dan anggota tubuh Kristus, yakni jemaat. Kekasih Tuhan, mari kita satu hati kita berdoa. Ya Allah Maha Kuasa, Engkau telah mempercayakan firman-Mu kepada kami jemaat-Mu. Tanpa pertolongan-Mu kami tidak sanggup berbuat apa-apa yang berguna untuk kerajaan-Mu. Oleh karena itu dengan rendah hati kami berterima kasih atas kesetiaan-Mu yang tiada putusnya. Sehingga kami angkatan demi angkatan boleh menghayati apa yang diartikan dengan baptisan kudus yang kami terima, baik sebelum maupun sesudah kami dapat memahaminya. Baik oleh janji dan pengakuan iman orang tua dan orang tua rohani, maupun janji dan pengakuan iman kami sendiri. Kami telah Engkau tolong untuk berpegang teguh pada perjanjian anugerah-Mu dan mendalami rahasia keselamatan. Putra-Mu Yesus Tuhan telah mengorbankan dirinya bagi kami dengan menebus segala dosa kami di kayu salib. Engkau mempersatukan kami dengan Dia agar dosa kami Engkau ampuni dan hidup kami Engkau baharui dalam Dia yang telah bangkit dari maut. Kami mohon kepadamu ya Bapa, utuslah Roh Kudus-Mu mendampingi dan menguatkan anak-anak-Mu akan mengaku imannya kepada Kristus. Bimbinglah mereka seterusnya dalam hidup dan pelayanan mereka. Biarlah mereka mengikut Kristus sambil memikul salib dengan setia dalam sukacita penuh iman, harap dan kasih. Biarlah mereka juga akhirnya diperhadapkan dengan pengadilan-Mu tanpa kecemasan, karena Yesus Kristus Juru Selamat mereka. Maka terpujilah Engkau ya Allah yang esa, kekal selama-lamanya. Amin. Pengakuan dan janji. Pertama, apakah saudara-saudara percaya kepada Allah Bapa Pencipta langit dan bumi dan segala isinya, kepada Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat yang telah menebus dan menyelamatkan saudara, dan kepada Roh Kudus kebenaran yang akan memimpin saudara dalam kebenaran dan hidup baru sesuai kehendak Allah? Kedua, apakah saudara-saudara mengakui bahwa perjanjian lama dan perjanjian baru sebagai kitab suci yang bertuliskan firman Allah dan yang menyampaikan anugerah keselamatan Allah kepada saudara serta menerangi jalan hidup saudara, sehingga saudara harus bertekun membaca dan merenungkan siang dan malam? Ketiga, apakah saudara-saudara bersedia menyambut panggilan-Mu sebagai warga gereja Protestan di Indonesia bagian Barat dan setia berpegang pada ajaran pemahaman iman dan aturan yang berlaku, serta membuang segala kepercayaan lain, melawan segala kuasa kegelapan, dan tetap mengikut Yesus
dengan setia di dunia ini, serta turut membangun jemaat dalam kasih sesuai karunia yang saudara miliki? Apakah jawabmu di hadapan Allah Tritunggal, di hadapan Allah dan jemaatnya sebagai saksi, saudara Abednego Panangian Simanjuntak? Ya, dengan segenap hatiku. Tuhan menolong dan menguatkan saudara. Apakah jawabmu di hadapan Allah dan jemaatnya, saudara Abisa Rakasiwi? Ya, dengan segenap hatiku. Tuhan menolong dan menguatkan saudara. Apakah jawabmu di hadapan Allah dan jemaatnya sebagai saksi, saudara Bernard Salomo Dangga? Ya, dengan segenap hatiku. Tuhan menolong dan menguatkan saudara. Apakah jawabmu di hadapan Allah dan jemaatnya, saudara Calvin Valentino Paulin? Ya, dengan segenap hatiku. Tuhan menolong dan menguatkan saudara. Apakah jawabmu di hadapan Allah dan jemaatnya, saudara Caroline Fernanda Tuo? Ya, dengan segenap hatiku. Apakah jawabmu di hadapan Allah dan jemaatnya, saudara Denny Adrian Supit? Ya, dengan segenap hatiku. Tuhan menolong dan menguatkan saudara. Apakah jawabmu di hadapan Allah dan jemaatnya, saudara Desi Elizabeth Natalia Sir? Ya, dengan segenap hatiku. Tuhan menolong dan menguatkan saudara. Apakah jawabmu di hadapan Allah dan jemaatnya, saudara Immanuel Christian Gilbert Nenga? Ya, dengan segenap hatiku. Tuhan menolong dan menguatkan saudara. Apakah jawabmu di hadapan Allah dan jemaatnya, saudara Gavin Wiman Arya Oematan? Ya, dengan segenap hatiku. Tuhan menolong dan menguatkan saudara. Apakah jawabmu di hadapan Allah dan jemaatnya, saudara Harven Prima Kosala Tempodung? Ya, dengan segenap hatiku. Tuhan menolong dan menguatkan saudara. Apakah jawabmu di hadapan Allah dan jemaatnya, saudara Immanuel Raymond Dikmar Koyo? Ya, dengan segenap hatiku. Tuhan menolong dan menguatkan saudara. Apakah jawabmu di hadapan Allah dan jemaatnya, saudara J. Vera Giovannia Rantung? Ya, dengan segenap hatiku. Tuhan menolong dan menguatkan saudara. Apakah jawabmu di hadapan Allah dan jemaatnya, saudara Jessica Tesalonika Poto Katu? Ya, dengan segenap hatiku. Tuhan menolong dan menguatkan saudara. Apakah jawabmu di hadapan Allah dan jemaatnya, saudara Jason Mades Situmeang? Ya, dengan segenap hatiku. Tuhan menolong dan menguatkan saudara. Apakah jawabmu di hadapan Allah dan jemaatnya, saudara Johan Immanuel Akankari? Ya, dengan segenap hatiku. Tuhan menolong dan menguatkan saudara. Apakah jawabmu di hadapan Allah dan jemaatnya, saudara Kaya Betani Laksita? Ya, dengan segenap hatiku. Tuhan menolong dan menguatkan saudara. Apakah jawabmu, saudara Natania Karisma Dwi Anggreani? Ya, dengan segenap hatiku. Tuhan menolong dan menguatkan saudara. Apakah jawabmu di hadapan Allah dan jemaatnya, saudara Naftali Risa Luceta Saliha? Ya, dengan segenap hatiku. Tuhan menolong dan menguatkan saudara. Apakah jawabmu di hadapan Allah dan jemaatnya, saudara Risaldi Christian Anggriawan Mintara? Ya, dengan segenap hatiku. Tuhan menolong dan menguatkan saudara. Apakah jawabmu di hadapan Allah dan jemaatnya, saudara Silviani Ismau? Ya, dengan segenap hatiku. Tuhan menolong dan menguatkan saudara. Apakah jawabmu di hadapan Allah dan jemaatnya, saudara Stephen Rudolf Supardi? Ya, dengan segenap hatiku. Tuhan menolong dan menguatkan saudara. Apakah jawabmu di hadapan Allah dan jemaatnya, saudara Yohanito Johnson Terence Winifredo Umbu Anabuni? Ya, dengan segenap hatiku. Ini nama panjang. Apakah jawabmu di hadapan Allah dan jemaatnya, saudara Yehezkiel Nitesko Prima Yuda? Ya, dengan segenap hatiku. Tuhan menolong dan menguatkan saudara. Kekasih Tuhan, Tuhan mendengar dan menguatkan serta mengingatkan saudara bahwa apa yang saudara ikat di dunia ini terikat di surga,
dan apa yang saudara lepaskan di dunia ini terlepas di surga. Mari Bapak, Ibu, dan Saudara kita berdiri untuk bersama-sama kita mengikrarkan pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli dengan masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan duduk dan warga sini tetap berdiri. Berdasarkan janji Allah yang dimeteraikan dengan sakramen baptisan, serta mendengar pengakuan dan janjimu, maka kami meneguhkan saudara-saudara dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus sebagai warga Gereja Protestan Indonesia bagian Barat yang dewasa secara iman. Kami mengundang saudara-saudara untuk ikut ambil bagian dalam sakramen perjamuan kudus dan mengingatkan saudara untuk bertanggung jawab penuh dalam pembangunan tubuh Kristus. Dipersilakan untuk berlutut. Jemaat dijemput berdiri. Hiduplah menurut pengakuan dan juga hiduplah menurut janjimu. Lakukanlah tugas dan tanggung jawabmu, serta terimalah berkat Allah. Allah Bapa sumber kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Tuhan Yesus Kristus kepada kemuliaan yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu dengan kuasa Roh Kudus. Jemaat dipersilakan duduk.
kesaksian pujian, ada dipersilakan menyanyi berserah kepada Yesus. Silakan. Adik-adik dipersilakan untuk balik kanan, balik ke jemaat. Balik ke jemaat. Jemaat Tuhan, sambutlah saudara-saudara ini sebagai warga siri jemaat yang dewasa dan bertanggung jawab penuh dalam persekutuan dan pembangunan jemaat sebagai tubuh Kristus. Apakah jemaat bersedia? Tuhan Yesus memberkati kita semua. Jadi silakan balik. Silakan duduk. Tidak. Kasih Tuhan, kita akan masuk ke dalam syafaat. Mari kita bersatu hati, mohon kekuatan dan tuntunan Roh Kudus yang akan menuntun kita dalam hidup dan kesaksian iman kita. Kita bersyafaat, kita berdoa. Segala puji syukur dan hormat, kembali kami datang mempertaruhkan sukacita dan ungkapan syukur hati kami karena kami boleh kembali menyaksikan, mengalami kesetiaan Tuhan dalam hidup persekutuan. Sehingga pada hari ini kami boleh menyaksikan pengakuan iman dan janji dari orang tua dan orang tua rohani, dari anak terkasih Jonathan, dan juga pengakuan iman dari anak-anak kami, adik-adik kami pada siri gereja ini. Mari Tuhan berkati kami semua, biar kami boleh senantiasa membangun hidup berdasarkan kekuatan yang datangnya daripada Tuhan. Sehingga sekalipun ketika kami berhadapan dengan persoalan kehidupan, kami tidak pernah menjadi takut. Karena kami meyakini penuh Tuhan menopang dan menyertai kami. Terima kasih Tuhan atas kasih dan kemurahan-Mu yang boleh kami nikmati, kami rasakan dalam persekutuan umat-Mu. Sehingga kami ingin mempertaruhkan anak-anak kami, baik anak kasih kami Jonathan bersama dengan orang tua dan orang tua rohaninya, maupun anak-anak kami, adik-adik kami yang baru mengaku sidi mereka. Dalam perjalanan hidup mereka menuju masa depan yang telah Tuhan sediakan, Tuhan pegang tangan mereka. Tuntun mereka dengan penuh kasih ya Allah, dan biarlah mereka boleh melihat masa depan itu dengan iman tanpa ketakutan. Sehingga mereka berjalan menuju masa depan itu tanpa kecemasan, karena Tuhan berada di pihak mereka. Ya Bapa yang kudus, kami bersehati, mau mempertaruhkan jemaat-Mu, persekutuan umat-Mu. Tuhan berkati kami di dalam segala persoalan dan pengharapan hidup kami. Tuhan sedengkan telinga kasih-Mu. Biarlah kami boleh bersama-sama bersehati untuk mengatasi segala persoalan kehidupan persekutuan. Secara khusus kerinduan hati kami untuk memperoleh lahan pembangunan tubuh Kristus yang adalah gereja, gedung gereja,
Tuhan berkati dan Tuhan sertai kami. Biarlah pembangunan itu pada saatnya nanti kami boleh menerima dengan penuh sukacita karena Tuhan telah mempersiapkannya. Bukalah mata iman kami, biarlah kami boleh berjalan dengan penuh kesetiaan iman menuju apa yang telah Tuhan sediakan bagi kami. Kami mau mempertaruhkan mereka yang berada dalam kelemahan fisiknya. Tuhan berkati dan Tuhan lawat mereka, baik kelemahan fisik oleh karena senja usia maupun oleh karena sakit. Biarlah obat-obatan yang mereka pakai, tangan yang merawat, makanan, minuman, bahkan istirahat mereka boleh menjadi alat di tangan-Mu ya Allah, yang mendatangkan kepastian akan kekuatan baru yang telah Tuhan sediakan pada masa depan nanti. Sehingga pada saatnya nanti kami boleh menyaksikan kekuatan yang daripada Tuhan dinikmati, diperoleh oleh kekasih-kasih hati kami yang sedang berada dalam kelemahan fisik mereka. Kami juga bersuka cita bersama-sama dengan mereka yang berhari ulang tahun, baik ulang tahun kelahiran maupun ulang tahun perkawinan. Mari Tuhan Engkau kuduskan dan berkati, biarlah menikmati pertambahan usia ini. Anak-anak-Mu boleh senantiasa semakin dekat kepadamu ya Allah dan mengisi kehidupan ini dengan hati yang penuh ucapan syukur untuk menjadi berkat Allah bagi dunia dan sesama. Terima kasih ya Bapa yang kudus, kami mau menyerahkan pelayanan kami, Tuhan berkati, baik kami sebagai presbiter, kami sebagai pelayan musik gereja, organis, pianis, pemandu lagu, pelayan multimedia, koster, pelayan keamanan maupun segenap anak-anak Tuhan yang ikut mendukung ibadah pada pagi hari ini. Tuhan berkati, biarlah Tuhan sempurnakan sehingga apa yang boleh terjadi dalam ibadah dan persekutuan ini benar-benar menyukakan hati-Mu ya Allah. Terima kasih ya Bapa yang kudus, kami pada akhirnya mau mengucap syukur atas kekuatan yang Tuhan anugerahkan dalam pendampingan yang dilakukan oleh orang tua dan orang tua rohani kepada anak-anak atau adik-adik kami yang telah mengaku sidi pada hari ini. Biarlah apa yang telah dilakukan, apa yang telah diberikan oleh orang tua dan orang tua rohani dalam tugas pendampingan itu boleh terus membekali perjalanan iman dari anak-anak atau adik-adik kami ini. Demikian juga orang tua dan orang tua rohani dari anak kekasih kami Jonathan. Tuhan berkati dan jaga mereka, biarlah mereka juga menjadi tangan Tuhan, menjadi alat Tuhan yang mendidik, membimbing, mengarahkan anak kekasih untuk bertumbuh di dalam ketaatan dan kesetiaan imannya. Inilah kami ya Allah, terima dan sambut kami. Namun Tuhan mau ampunkan segala dosa dan kesalahan kami yang mendukakan hati Tuhan. Biarlah apa yang kami pohonkan kepadamu di hadapanmu dalam syafaat ini boleh menjadi layak, seturut dengan kebesaran rahmat-Mu bagi kami. Karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Peliharalah kami dalam Yesus Kristus Tuhan yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Bapak Ibu Jemaat yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah firman-Nya, 1 Tawarekh 16 ayat 29 yang menyatakan, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Marilah mengucap syukur dan
Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, mari berdiri. Untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur secara berbalasan, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kasih-Mu setinggi langit dan setia-Mu sampai ke awan-awan. Seluruh hidup kami dipenuhi dengan kasih-Mu dan melimpah dengan berkat-Mu. Kepadamu kami serahkan persembahan ini sebagai tanda setia kami untuk selalu hidup di dalam kasih-Mu. Dalam nama Yesus, terimalah syukur kami. Karena Engkau selalu setia dan mengasihi kami. Terimalah tanda kasih kami melalui persembahan ini, ya Tuhan. Serta urapi majelis umat agar mengelola dan menggunakannya sesuai kehendak-Mu. Dan untuk pekerjaan memuliakan nama-Mu. Amin. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mohon perhatian dan kesabarannya untuk mengikuti warta jemaat hari ini, Minggu 19 Juli 2020 sebagai berikut. Yang pertama, Majelis Jemaat GPIB Kasih Karunia Denpasar mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat beribadah kepada seluruh warga jemaat yang telah ambil bagian dalam ibadah secara online yang disiarkan hari ini. Yang kedua, ucapan selamat. Majelis Jemaat mengucapkan selamat kepada semua anggota SIDI baru yang telah menerima peneguhan hari ini. Tuhan Yesus Kristus senantiasa memberkati. Yang ketiga, Sakramen Perjamuan Kudus. Bersama ini disampaikan kepada seluruh warga jemaat bahwa akan dilayankan Sakramen Perjamuan Kudus secara online pada ibadah Minggu tanggal 26 Juli 2020 pukul 10 WITA. Majelis Jemaat mengharapkan agar warga jemaat mempersiapkan diri masing-masing untuk memasuki sakramen perjamuan kudus tersebut. Atas perhatiannya disampaikan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Yang keempat, himbauan. Dalam memasuki masa new normal saat ini, Majelis Jemaat GPIB Kasih Karunia Denpasar menghimbau kepada warga jemaat yang akan mengikuti ibadah Minggu untuk mematuhi semua protokol kesehatan, yakni mencuci tangan, mengukur suhu tubuh, menggunakan hand sanitizer, dan selalu menjaga jarak. Atas perhatian dan kerjasamanya kami haturkan terima kasih. Yang keempat, ucapan terima kasih. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Yohanes Wadu yang telah melayani dalam ibadah Minggu ini. Tuhan Yesus Kristus senantiasa memberkati pelayanan dan keluarga. Sama-sama. Demikianlah warta jemaat hari ini. Pelayan firman, diaken dan penetua bertugas mengucapkan selamat memasuki Minggu ke-7 sesudah Pentakosta. Tuhan Yesus Kristus memberkati Bapak, Ibu, Saudara-saudari jemaat. Terima kasih. Saudaraku, angkatlah hatimu kepada Allah dan arahkanlah pikiranmu kepadanya. Mari berdiri dan mengidungkan kidung pengutusan. Ajar kami melakukan. Turun maksud
Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Allah, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin, amin, amin. Dan ku persembahkan hidupku kepadamu, Tuhan, untuk kemuliaan-Mu. Ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Ku persembahkan hidup